warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati dusun belahan desa Randubangu, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, hadratil kiram, dumateng para kiai, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya dusun belahan, semua tamu undangan, wabil khusus Sohibul Bait Bapak Mukhlason sekeluarga, kemanten kekalih kulluhum ajmain rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Pun tepang kula, pun semerap kula Pak nggih. Kula niki senes kiai tapi mantan narapidana. Kula niki senes kiai tapi mantan narapidana. Mboten percados. Tahun 2010 Mojokerto geger nika. Pas pilbub nika nggih kobongan nggih raiku kula niki. Raine nggih kula niki pelakune. Kenging 3 tahun, alhamdulillah. Wis kula pikir mondoke kurang suwe ngoten mawon. Akhire diondokno nang LP Mojokerto ngoten. Pun mboten napa-napa, iku proses kehidupan. Minta operator untuk salon monitor dibesarkan sedikit. Untuk monitor, salon monitor untuk dikeraskan sedikit. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Untuk malam hari ini kami akan memberikan satu materi yang berkenaan dengan surah Ali Imran ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31. Pilih betul HP, dibuka ning Google, ayo ngaji bareng ning gunung. Dengan tema mengapa laki dan perempuan sebelum qabiltu nikahaha, jangankan dituhul, jangankan dijima, jangankan dikumpuli, melihat tanpa muhrim hukumnya haram. Paham nggih? Mengapa? Terus mengapa? Hanya karena qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril malkur, kok ya sembarang ukurane ganjaran. Nyium keninge tok berapapun, ngerabak menisor tambah maneh 10 derajat, apalagi gelem ngumpuli padha karo suwengi mateni wong kafir 1000 lah.
Apa sebab? Ini yang kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau umatmu cintanya ingin diterima oleh Allah, dijadikan sebagai kekasih, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Ingkang dawuh itu Allah, nggih, Kanjeng Nabi namung neroake. Yang dawuh itu Allah, Kanjeng Nabi hanya menirukan apa yang didawuhkan Allah tadi di dalam surah Ali Imran ayat 31. Ikuti saya, kata Rasul. Pertanyaannya, Bapak Ibu, kula nek ngaji mboten nanti suwe, Pak. Paling setengah jam pun mantun. Pun mantun setengah jam. Sing suwe niku ana takon. Masalah biasa kula niku nek mantun ngaji mesti kula buka tanya jawab. Masalahnya nggak mungkin lah Pak sedaya paham, dene ana sing gak paham saged takon lho ngaten. Pun. Pertanyaan di situ adalah mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Ini Pak, yang para ulama banyak yang khilaf, sehingga bermunculanlah mazhab-mazhab. Apa yang harus kita ikuti? Sebab kalimahnya di dalam Al-Quran tadi, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuto sira kabeh ni ing ingsun, kata Rasulullah. Ya Rasul, mengikuti panjenengan yang bagaimana? Bapak Ibu, kita kan boten menangi zaman beliau, gitu. Kita bisa akan tahu bagaimana Rasulullah itu melalui Al-Quran atau Al-Hadis. Bagaimana Al-Quran menjawab? Di dalam beberapa tafsir terkait kalimah fattabi'uni itu adalah if'alu asy-syari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Gimana itu maksudnya? Ikutilah apa yang telah disyariatkan Allah terhadap Kanjeng Nabi, nggih. Dan juga ikutilah hakikatnya Allah yang telah dihakikatkan dan dijalankan oleh Kanjeng Nabi, yang dalam hal itu akan bisa menawaikan dirimu untuk sampai pada makrifat dateng Gusti Allah. Saya ulangi, ikutilah syariatnya Kanjeng Nabi dan hakikatnya Kanjeng Nabi. Pada umumnya Pak, mohon maaf, yang kita kaji pada umumnya, yang kita laksanakan itu masih sebatas kita itu mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi. Umat Islam menengah ke bawah, mayoritas kita itu dikenalkan hukum-hukum syariah yang menghukumi di dalam jasmaniah kita. Sementara hukum hakikat yang memberikan pondasi ruhaniyah kita untuk menyembah kepada Allah dengan cara makrifat itu tidak pernah. Ini persoalannya mengapa umat Islam itu sangat tabu
dan sangat tidak mengerti bagaimana caranya kita itu melaksanakan sholat dengan khusyuk. Gak bisa, Pak. Karena kita tidak dikenalkan hakikat Rasulullah untuk menuju makrifat. Niki persoalannya ada di sini, Pak. Sehingga kita mulai akil balik sampai umur berapa ini macam-macam. Sholat itu hati masih teringat selain Allah. Padahal dibuka dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Hukumnya wajib sholat itu khusyuk. Surat apa wau? Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Khusyuk wajib. Bagaimana mungkin kita akan bisa melaksanakan sholat ruhaniyah kita khusyuk sementara dasar-dasar pondasi tentang dinul haq yang telah diajarkan Rasulullah pada saat itu tidak kita pelajari. Nah ini bagaimana mungkin logikanya saya bisa membenahi televisi rusak sementara ilmu elektro tidak kami kuasai. Saged Pak kira-kira kula niki tabu dengan ilmu elektro, ada kulkas rusak, ada TV rusak, saya betulin saged? Mboten saged. Sama dengan itu. Umat Islam satu firman Allah yang tidak disadari bahwasanya manusia Allah ciptakan itu tidak hanya dari unsur jasmani tapi juga unsur rohani. Itu manusia. Tidak jasmani saja. Sampai kola W.R. Supratman di dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya niku lagu kemerdekaan lho Pak ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Iki nek cara Mbah Buyut tentang ilmu sejati biyen diwastani dulur papat limo pancer. Nek cara Quran sifat basariyah dan basiroh tempatnya nafsu nafsiyah dan amarah, lawamah dan mutmainah. Ini yang akan mengenalkan panjenengan datang Allah mungkin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa yang saya tiru datang panjenengan ya Rasul dijawab di dalam Al-Quran lewat tabi'in as-solihin. Yang harus ada as-solihin Pak, nggak cukup tabi'in. Siapa tabi'in ini Pak? Para pengikut kanjeng Nabi. Nggih kanjeng ya jenengan iki. Jenengan kali kula ngikuti syariate kanjeng Nabi. Tapi as-solihin ini Pak, yang coro kita itu kebanyakan umat Islam itu belum mencapai as-solihin. Bahasa Islam sudah, bahasa iman sudah, tapi karisatu bahasa ihsan. Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau sholat, ketika kau menyembah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Niku lho tarkib definisi daripada khusyuk. Fa ilam takun taroh, kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan kau selalu dilihat Allah. Jadi iman di dalam ruhaniyah sampan itu harus dibangunkan untuk selalu merasa yakin
bahwasannya kita setiap saat dan waktu dimonitor oleh Allah. Sesungguhnya memang begitu, Pak. Kita itu tidak lepas dari pelayanan Allah. Coba kita berdiri sholat, kalau tidak didirikan Allah bisa berdiri sendiri kita? Nggak bisa. Rukuk, kalau tidak dirukukkan Allah bisa? Sujud, duduk, bahkan salam. Terus mengapa ruhaniyah kita, iman kita tidak bisa masuk di situ? Jawabannya cuma satu, karena ilmunya tentang masalah iman seperti itu belum kita dapatkan. Ini persoalannya. Akhirnya ketika jenengan kali kula takbiratul ihram, Allahu Akbar, kunci melebu, wedhus melebu, sawah melebu. Loh, nggih Pak, niki fakta. Kalau ditanya mengapa demikian, padahal kita ilmu syariat kita tentang apapun itu sudah baik, tapi mengapa ketika sholat kok seperti itu? Jawabannya cuma satu, karena sifat basiroh di dalam diri ruhaniyah kita itu tidur. Mengapa tidur? Diuru-uru oleh hawa nafsu. Dengan apa nafsu menguru-uru kita, meninik bubukkan kita? Dengan apa nafsu meninik bubukkan kita? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Itu tadi, dengan perkara-perkara yang ada kaitannya dengan kesenangan dunia. Allah ya karim, kula mriki wau boten duweni tujuan apa-apa Bapak Ibu, cuman saya memberikan satu nasihat, satu ayat mawon. Apa nasihate? Wa mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Sallu ala Nabi Muhammad. Barang siapa saat ning dunya ruhani iki dereng clear terhadap Allah, dereng kenal terhadap Allah. Kalau jasmani sudah Pak, tiap hari tiap saat kita patuh dengan hukum syariat. Ruhani belum kenal terhadap Allah, kok ya sudah kita kedahuluan kejemput mati kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu disebut hati yang buta. Ruhaniyah buta terhadap Allah. Maka di akhirat pun juga begitu. Wa adhallu sabila, dan jalannya lebih gelap lagi ruhaniyah ini. Akibat daripada ruhaniyah kita masih buta terhadap Allah, barometernya mudah. Lihat di sholat mawon. Sholat kita manakala masih teringat selain Allah, itu berarti tertanda hati kita disebut hati yang buta. Apalagi di luar sholat. Ini Pak. Terus solusinya bagaimana? Dijawablah di dalam surah Ali Imran tadi ayat 31. Ikut tahu Kanjeng Nabi hakikatnya. Terus bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu untuk mendidik, mendasari ruhaniyah kita sehingga kita bisa mengenal Allah lebih ke dalam? Sebab mohon maaf Bapak Ibu,
lewat surah Al-Baqarah ayat 115, walillahil masyriq wal maghrib. Semua makhluk mulai jagat timur sampai jagat barat bisanya gerak itu karena digerakkan Allah. Mulut bisa makan karena dimakankan Allah. Kita bisa bekerja karena dipekerjakan Allah. Intinya darah mengalir karena ada yang menggerakkan darah. Napas bisa keluar masuk karena ada yang menggerakkan. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, semua tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisanya mengenal tentang hal itu? Bon kula namung ngekei ringkes mawon. Satu Pak, carilah guru yang khusus berkenaan dengan akhirat. Guru itu hanya mejang terhadap ruhaniyah kita. Bagaimana ruhaniyah bisanya menghadap dengan Allah dengan benar, bagaimana? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard. Nanti jenengan akan dikenalkan wujud roh sampean, rupane piye, carane menghadap pada Allah iku piye. Nanti akan dibuka di dalam ilmu tasawufnya, dibuka di dalam ilmu tauhidnya. Nanti di situ nanti. Itu pertama. Kedua, kalau ilmu itu sudah jenengan terima dari beliau, maka yang ketiga jenengan diperintahkan untuk mencari di manakah Allah itu. Dijawab di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Ternyata Allah iku ya ning jero awak sampean, ning njaba awak sampean. Iki ringkes mawon Pak, nek umpami kula preteli situk-situk tutuk subuh ramari tidak selesai. Hadi sampean kantun mengke madosi piyambak. Terakhir bakal ditutup dengan istiqomah. Artinya uzlah khalwat itu harus dilakukan sampai kapanpun. Buka dalam surat Al-Hijr ayat 99. Rasulullah melakukan hal ini, khalwat atau uzlah itu sampai sedo, sampai mati. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, sadarlah hatimu bahwasanya semua apa persoalan yang terjadi semata-mata semuanya karena hidup, semua karena Allah. Lakukan hal yang seperti itu yang disebut dzikir, dzikron katsiron, dengan sebanyak-banyaknya. Ini walaupun itu berat, walaupun itu susah, jangan pernah kita putus asa. Bapak Ibu, inilah Pak yang kula maksud di dalam Islam itu ada tahapan syariat, ada tahapan thariqah, ada tahapan hakikat, ada tahapan makrifat. Syariat itu adalah sebuah sistem ilmu untuk mengatur hukum syariah ini, jasad ini, supaya jasad ini mengikuti kanjeng Nabi. Salat yang ngono, poso juga begitu, semua sudah ditata. Lah, thariqahnya itu mana? Thariqahnya adalah nama sebuah aktivitas. Kita dalam satu hari satu malam 24 jam aktivitas kita banyak Pak. Sholat ikut aktivitas, makan aktivitas, apapun aktivitas itu disebut thariqah. Apa thariqah? Jalan. Ya.
Karena di dalam setiap aktivitas, percaya dan tidak percaya, pasti di situ Allah tidak akan lepas. Contoh acara ini tanpa Allah bisa terjadi? Nggak akan. Cuman pertanyaannya kita tidak tahu yang gimana sih Allah itu lah gitu toh. Nanti niku urusannya kewajiban guru jenengan, guru akhirat jenengan, guru hakikat jenengan. Lah hakikat itu apa? Ilmu juga, sistem untuk mendidik ruhaniyah. Tadi syariat mendidik jasmani, iki ruhaniyah dididik lewat hukum hakikat ini, sistem. Dengan begitu maka nyatalah makrifatnya Allah dalam dirimu. Mungkin hanya itu Pak ya yang bisa kami sampaikan. Boten saged dangu karena memang isi ngaji materi yang seperti ini walaupun menurut saya itu sesuatu hal yang amat penting yang harus kami sampaikan di tengah-tengah masyarakat, sekalipun resikonya luar biasa Pak. Saya sudah 23 tahun Pak mendakwahkan, menyerukan tentang ajaran Rasulullah di jalur kanan ini. Apa maksudnya? Di kelengkapan ini, yaitu hakikat untuk bisa sampai makrifat pada Allah. Cuman nggih tantangannya luar biasa. Dulu mulai beliau menjadi ketua MUI, walaupun saudara dengan saya, terus Pak dengan saya namanya saudara gitu. Kalau ketemu berdua kan mesti gelut Pak. Tapi gelut ilmu ngoten lho. Mboten gelut fisik, mboten nek gelut fisik cilikane biyen gelek banting-bantingan kali kula. Ngoten. Beliau sekarang sudah wafat, ya sudah. Jadi walaupun pendidikan mulai kecil, beliaunya sama dengan saya mulai tahun 76 itu sudah dididik oleh Abah tentang Dinul Haq itu. Tetapi besar-besar namanya petik, walaupun satu tarangan kan mboten podo Pak ya. Kadang kabluane enak, kadang kabluane mboten penak biasa. Mboten niku pun gak jadi masalah. Sing penting mek ngeten Pak. Kita hidup di dunia ini enggak selamanya Pak. Enggak selamanya. Semua kita manusia pasti akan menemui satu ketetapan pasti Allah. Kullu nafsin dha'iqatul. Cuman pertanyaannya, kita sudah paham kalau jasmani Allah ciptakan dari tanah nanti kembali ke tanah, rohani dari Allah kembali kepada Allah. Bagaimana caranya kita nanti rohani bisa kembali kepada Allah? Wa inna ilaihi. Lah niki lho persoalannya yang harus kita angen-angen. Nek masalah mati ini sih gampang Pak. Suatu saat nek wis wayahe gak usah dijaluk, mesti teko dhewe. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Kalau itu sudah datang gak kena dindurno, ya gak kena dijokno. Cuman pertanyaannya ruhaniyah kita wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah sudah tahu apa enggak? Sebab kita jasmani dikasih Allah mata ainul basyariyah ini untuk melihat sesuatu di depan kita sehingga bisa membedakan mana jalan, mana jurang. Ruhaniyah juga Allah bekali mata yang sering kita sebut mata hati, yang disebut ainul basirah. Nah, mata ini melek nopo merem. Nanti kalau kita kembali pada Allah tertutup atau enggak? Masih ada hijabnya apa enggak mata hati kita? Fi qulubihim maradum fazadahumullahu. Sungguh kalau di dalam hati kita ada satu penyakit atau ruhaniyah matanya tertutup oleh sesuatu, maka tidak akan bisa kita melihat jalan untuk menuju pada Allah. Buktinya
kula paham jenengan sakmeniki iku pun ngertos rumahe piyambak-piyambak lah ngoten nggih. Jasmani. Ayo nanti kalau kita pulang semuanya merem. Kira-kira saged dugi griya? Mboten. Sama Pak, rohania juga begitu. Malah lebih ekstrim melih, spektakuler. Ruhania berangkat sendiri menuju pada Allah. Tapi manakala ainul basyirah kita, mata hati kita terpejam alias ada sesuatu yang menutupi, akhirnya gelaplah. Jangan sampai kita itu bisa sampai pada Allah. Na'udzubillah. Semoga-moga kita yang hadir Allah kehendaki dimasukkan golongan-golongan yang sebelum meninggal kita sudah dibuka semua hijab hati kita. Allahumma amin. Dan yang terakhir saya berpesan, Bapak Ibu tolong empun sedorin, empun mati dulu sebelum ruhaniyahmu itu sudah bebas dari hal-hal yang menutupi mata hati terhadap Allah. Dan atau ojo mati sik nek gak salate wis bisa husuk. Pun saking kula ngoten mawon, muga-muga sithik saged bermanfaat. Sebelum ditutup doa kali Gus Aa, barangkali ada yang perlu ditanyakan terkait napa sing kula sampekno wau. Sebab nek wis mengikuti Kanjeng Nabi dijawab ayatnya yuhibbukumullah, Allah pasti akan menerima cinta sampean. Sebab apa? Sebab panjenengan telah melepaskan cintanya ruh terhadap selain Allah yang sudah bersemayam, kemudian ganti mencintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kesalahan kita terhadap Allah ruhaniyah diampun oleh Allah sebab wallahu ghafurur rahim. Nggih, ada yang ditanyakan, Pak? Ada? Cukup? Nggih pun. Kula nggih ngoten atas nama pribadi kula namine Mukhlason sami kali Sohibul Hajah, sami Mukhlason napa sih artine Mukhlason itu? Mungkin sampai buka dalam surat Al-Hijr ayat 90 ayat 339 3839 sampai buka teng mriku. Napa artine mugi-mugi ya sedaya hatine dicucekne Gusti Allah sangka pengaruh hawa nafsu. Lahumul Fatihah. Mulai awal sampai akhir banyak kalimah yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.